Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama Ruby V. Di video kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah alur cerita film yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Top Secret The Billionaire, merupakan film drama biografi asal Thailand yang dirilis perdana pada tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata pengusaha muda yang bernama Top Ittipat yang mempunyai ambisi besar untuk menjadi seorang pengusaha muda sukses hingga menjadi miliarder berkat produk cemilan rumput lautnya. Dirilis oleh GMM Taihub, disutradari oleh Song Yeol Suk Makanan dengan bintang utamanya pacar Achira Tifat sebagai Top Ittipat. Di film ini menceritakan kisah Top Ittipat bagaimana dia memulai bisnisnya dan pada usia 19 tahun dia putus dari universitas untuk memulai bisnis rumput laut goreng kemasan hingga menjadi pioner rumput laut kemasan di Thailand. Dan Top menjadi salah satu miliarder termuda loh di Thailand. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak terus ya. Film bermula dengan memperlihatkan seorang anak muda yang sedang mendatangi sebuah bank. Pemuda itu adalah tokoh utama dalam film ini yang bernama Top Ittipat. Top hendak meminjam uang sebanyak 10 juta baht di bank itu. Kemudian pegawai bank tersebut kaget dan mengatakan, "Nak, kalau hendak menabung atau tarik tunai silahkan melalui teller. Agar lebih mudah, kita namai pegawai bank dengan sebutan Pak Budi ya." Namun, Top tetap berusaha dan mengutarakan bahwa ia akan memulai bisnisnya. Oleh sebab itu, dia datang karena ingin meminjam uang. Pak Budi tersebut khawatir dan serasa tidak percaya kepada Top. Karena Top dengan seusianya yang masih muda hendak meminjam uang sebanyak 10 juta baht. Akhirnya Pak Budi melanjutkan mengerjakan dokumen-dokumennya dan menyuruh Top pergi. Karena dirasa Top belum juga pergi, tiba-tiba Pak Budi itu meminta Top untuk mengeluarkan satu kalimat yang membuat dia berkenan untuk memberikan Top pinjaman uang. Akan tetapi Top malah menulis nama dan nomor pada secari kertas yang diberikannya kepada Pak Budi dengan mengatakan, "Pak, berhentilah mengerjakan dokumen-dokumen itu dan dengarkan cerita saya sebentar." Dan dari sinilah kisah pun bermula. Top yang berumur 16 tahun saat masih menjadi siswa. Cerita diawali dengan Top yang sedikit nakal, kurang memperhatikan peraturan dan pelajaran, bahkan bermain game online 56 pada waktu pelajaran komputer di kelas. Top bermain game dengan Jack, teman dekatnya. Di tengah-tengah bermain, Top didatangi oleh pemain game lain meminta senjata kepunyaan Top dengan imbalan akan mentransfer uang setelah melalui proses tawar-menawar. Akhirnya, Top menjual senjatanya dengan jumlah yang setara dengan 12.000 baht. Kembali lagi di Pak Budi, setelah mendengar sedikit cerita dari Top, Pak Budi belum juga mau untuk meminjamkan uang. Lalu Top melanjutkan kisahnya itu. Pembeli senjata dalam game online itu meminta Top untuk mengirim nomor rekening. Berhubung Top tidak memilikinya, sesampai di rumah, Top meminjam buku tabungan milik pamannya dan mengirimkan nomor rekening pada pembeli itu. Setelahnya, Top ditemani pamannya mengambil uang hasil penjualan senjata tadi di bank. Dari sinilah Top memulai bisnis jual beli senjata dalam game online hingga tabungan Top mulai bertambah dan Top bisa membeli mobil. Hingga suatu ketika Top mengendarai mobilnya saat ke sekolah dan menyogok penjaga gerbang agar mobilnya dapat diizinkan masuk.
Hal tersebut diketahui oleh gurunya, sehingga Top mendapatkan hukuman. Pak guru akan memanggil orang tua Top, akan tetapi Top yang tidak mau. Akhirnya di sini Top meminta Pak guru untuk mengurangi nilainya sebagai hukuman. Pak guru menolak dikarenakan nilai Top adalah 0, sehingga tidak ada yang perlu dikurangi. Dari situ Top tidak kehabisan akal. Top menawari akan membelikan lampu baru di sekolah karena dia lihat sudah banyak yang rusak, dan kebetulan Top memiliki banyak uang. Pak guru yang merasa Top sedang berusaha menyogok pun ingin segera memberitahu orang tuanya dan menasihati agar Top mencontoh kakak-kakaknya yang lulus dari sekolah dengan nilai yang baik, lulus kuliah dengan cepat, dan langsung punya pekerjaan di Cina. Sepulangnya dari sekolah, Top mengajak kekasihnya yang bernama Lin untuk membeli cemilan. Dari sini dapat dilihat bagaimana cara Top dalam mengendarai mobilnya. Begitu sangat membahayakan ya. Sesampainya di rumah, Top mendapati ayah dan ibunya yang terbangun. Ayahnya dengan kesal menanyakan dari mana semua uang yang didapatkan Top dan mengapa dia menghambur-hamburkan uangnya. Top pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ayahnya menyuruh Top untuk mengembalikan mobil yang baru saja dia beli. Ibunya juga menginginkan agar Top menjadi anak yang rajin belajar dan mencontoh saudara-saudaranya. Namun Top tetap melanjutkan bisnis game online-nya hingga lulus SMA. Hingga suatu ketika Top mendapati bahwa dirinya tidak lulus masuk ke universitas negeri. Walaupun begitu, Top tidak ada rasa kecewa atau menyesal sedikit pun. Dia tetap bersenang-senang dalam bermain game. Scene berpindah dengan memperlihatkan Top yang tengah berada di tempat penjualan PlayStation dan DVD player. Harga untuk satu PS-nya 25.000 baht dan satu DVD seharga 800 baht. Setelah tawar-menawar, akhirnya Top membeli satu PS dan satu DVD player dengan harga 25.000 baht. Di rumah, ibunya menanyakan tentang tes masuk kuliahnya, dan Top memberitahukan bahwa dia diterima di universitas swasta dan menjelaskan universitas swasta sama bagusnya dengan universitas negeri, serta biaya masuknya juga tidak terlalu mahal. Sang ayah hanya mau Top kuliah di universitas negeri agar biayanya tidak terlalu mahal. Top pun menjawab bahwa dia tidak membutuhkan uang ayahnya dan bisa mencari uang sendiri. Perdebatan antara ayah dan ibunya pun terjadi. Ibunya Top meminta agar ayahnya mengizinkan Top untuk kuliah karena pendidikan adalah yang utama. Sedangkan ayah Top berpikir bahwa biaya kuliah di universitas swasta itu mahal dan menyalahkan istrinya karena terlalu memanjakan Top. Top harus menyaksikan perdebatan antara kedua orang tuanya. Dan ketika hendak bermain game, akun gamenya diblokir karena dianggap telah menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Selepas itu, Top kembali ke tempat penjualan PS dan DVD yang pernah dia kunjungi. Top membeli 50 unit DVD player yang akan dia jual nantinya. Top berencana akan menawarkan DVD itu di keluarganya terlebih dahulu. Akan tetapi, saat dicoba ternyata DVD itu rusak karena yang dijual di toko itu adalah DVD bajakan. Top yang tidak menyadari hal itu pun marah dan hendak mengembalikan semua DVD-nya. Akan tetapi, barang yang sudah dijual tidak dapat dikembalikan dan Top tidak dapat mengambil uangnya kembali. Top yang marah tidak sengaja merusak meja milik penjualnya hingga Top ditampar dan kemudian lari. Di perjalanan, terlihat Top yang kecewa dengan apa yang menimpanya. Ayah Top yang mendengar ceritanya mengatakan bahwa realita hidup tak semudah bermain game online. Banyak yang gagal, bisnis itu tidak gampang. Jangankan anak kecil, bahkan orang dewasa belum tentu bisa bertahan. Layaknya seorang ayah dan sebagai pemimpin keluarga, ayah Top mencoba untuk menyemangati putranya dan mencoba mengajak Top untuk kembali menuntut ilmu dengan membayar semua biayanya di universitas manapun yang diinginkan oleh Top.
Akan tetapi, Top tetap berada pada pendiriannya dan menolak tawaran ayahnya. Scene berpindah dengan memperlihatkan Top yang sedang berkuliah di salah satu universitas swasta. Top dapat kuliah di sana karena saat malam hari, Top diam-diam mengambil jimat keluarganya lalu kemudian digadaikan untuk membayar biaya kuliah. Saat jam pembelajaran berlangsung, Top yang tidak tahan duduk berlama-lama dan selalu berpikir untuk memulai bisnisnya. Lalu Top mengajak temannya Jack untuk keluar kelas. Namun Jack yang sudah sedikit sadar kemudian menolak ajakan Top karena dia takut kalau tidak mengerti apa yang dijelaskan dosennya. Lalu Top menitipkan tape ke Jack agar merekam penjelasan dari dosen selama perkuliahan berlangsung. Kemudian Top pergi menemui kekasihnya Lin di gedung teater. Lin yang tengah berlatih akting diajak Top untuk makan mie kepiting. Namun Lin yang jadwalnya padat menolak ajakan dari Top. Top yang kelaparan akhirnya menepi di sebuah tempat food expo dan dari situ dia memperhatikan berbagai mesin pembuat makanan. Hingga pada akhirnya Top tertarik untuk membeli mesin otomatis pengaduk kacang dan merupakan produk mesin pertama di Thailand. Top berpikir bahwa jika dia memiliki mesin itu, maka Top termasuk pemilik pertama di Thailand. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Top yang telah membawa mesin pembuat kacang itu ke rumahnya dan mengatakan pada keluarganya bahwa dia akan memulai bisnis dengan menjual kacang khas Thailand. Namun ayah Top kesal setelah mengetahui harga dari mesin itu. Jadi harganya yaitu 500.000 baht, akan tetapi Top menyewanya dengan membayar 50.000 baht. Lalu ayahnya mengatakan jika dia bisa mendapatkan mesin seperti itu di pasar hanya dengan 30.000 baht. Dari sini dapat dilihat bahwa Top kurang memiliki pemahaman saat memulai bisnis dan hanya bermodalkan niat yang kuat. Keesokan harinya, Top pergi ke tempat-tempat para penjual kacang khas Thailand. Top mulai belajar langkah-langkah dalam mengolah kacang dengan memperhatikan para pedagang itu, bagaimana mencuci kacang, memilih kacang yang bagus, cara mengaduknya, dan bahan-bahan yang dicampurkan dalam kacang dan seterusnya. Berbekal dari mulai memperhatikan para pedagang kacang, Top mulai mencobanya sendiri di rumah. Hingga hari demi hari, Top masih melakukan hal yang sama dan meminta paman, ibu, dan ayahnya untuk mencoba kacang khas Thailand buatannya. Top lebih suka menghabiskan waktunya dengan memulai bisnisnya daripada kuliah. Hingga hari demi hari dalam perkuliahan, Top hanya menitipkan tape kepada temannya Jack. Dapat dilihat Top yang sedang semangat-semangatnya memulai bisnisnya. Top hendak menjual kacang khas Thailandnya dengan menyewa sebuah tempat di mall. Ditemani pamannya, akhirnya Top pun memulai bisnisnya. Di hari pertama, Top mendapatkan hasil penjualan yang sedikit, sehingga dia berpikir bagaimana caranya agar orang-orang menjadi tertarik dengan produk kacang khas Thailandnya. Di sini Top mengajari pamannya cara menawari produknya. Paman Top dengan senang hati membantu Top. Scene berpindah dengan memperlihatkan Top yang tengah berbelanja di pasar. Di sini sambil berbelanja, Top melakukan survei pasar. Pertama, ketika berbelanja bersama Lin di pasar tradisional, Top menemukan 3 strategi para penjual untuk menarik konsumen, yaitu bonus, diskon, dan lokasi. Karena bisnis kacang yang dimiliki Top tidak laku-laku, maka Top berpikir bahwa dia salah memilih lokasi, sehingga Top berupaya untuk menemukan lokasi yang tepat, yaitu pindah ke dalam mall dan dekat pintu masuk mall sehingga banyak orang yang akan melihat dagangannya. Namun meskipun begitu, dagangan Top masih saja sepi. Hingga saat ujian pun Top masih memikirkan bisnisnya. Hingga tiba-tiba Top mendapatkan telepon dari pamannya. Dosen akan menganggap Top berbuat curang jika mengangkat telepon itu. Namun Top tetap mengangkat teleponnya, sehingga Top tidak mendapatkan nilai ujian.
Dan ternyata dagangan Top laku keras. Di sini Top terlihat begitu bahagia dan menanyakan pada pamannya bagaimana kalau mereka membuka cabang baru. Paman Top mengatakan janganlah tergesa-gesa karena ini baru permulaan. Namun Top bersikeras untuk membuka cabang. Hingga tiba saatnya Top membuka satu cabang dan mengerjakan satu karyawan. Tiba-tiba Lin datang menghampiri Top dan menyarankan agar Top berkonsentrasi pada kuliahnya dulu baru bekerja dan demi masa depan mereka berdua. Top lebih suka menghabiskan waktunya untuk bisnis daripada kuliah, sehingga Top dikeluarkan dari universitas. Top gagal dengan kuliahnya tetapi tidak dengan bisnisnya. Bisnis kacang Top membuahkan hasil yang cukup baik. Bisnisnya juga mulai berkembang dan dapat membuka cabang.